Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur. Suada 91.1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah, sahabat saudara, sore hari ini edisi 25 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 April 2024. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi sore kali ini. Baik sahabat sahabat, kita lalu jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya nih sore hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, sore hari ini kembali kita bersama Ustadz Solihin Abu Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tetap sehat semangat Ustadz ya. Tetap semangat sampai tamat, optimis sampai finish, serius fokus sampai lulus, tidak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah. Masya Allah. Oke, bawaannya selalu semangat nih kalau bersama Ustadz Izzuddin ini ya. Ustadz, sore hari ini akan berbagi dengan sahabat semua tentang manajemen waktu Ustadz ya. Manajemen waktu, bagaimana di akhir-akhir Ramadan yang sisa lebih kurang 4 hari atau 5 hari lagi. Seperti apa kita memanfaatkannya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat syada yang dirahmati Allah, alhamdulillah, semakin dekat dengan Idul Fitri semakin berbahagia, tapi juga semakin berdebar-debar. Karena itulah kita mesti memiliki rasa syukur yang besar untuk bisa mengelola waktu yang tersisa dengan amal terbaik, terindah, terbarokah, agar nantinya kita bisa meraih kenangan terindah di bulan yang penuh berkah, yang kemudian kita akan terus bisa menginstal spiritual agar kita kembali rindu dengan Ramadan, tentu dengan kenangan-kenangan ibadah, kemenangan-kemenangan yang kita raih bersama di dalam Ramadan. Nah, salah satu hal yang maaf seringkali kita lupakan di akhir-akhir Ramadan, di saat kita diberikan janji besar berupa Lailatul Qadar, banyak orang malah kemudian sudah mulai tersebar ke berbagai tempat, ke berbagai perbelanjaan, padahal mestinya akhir-akhir Ramadan adalah akhir-akhir yang menentukan, injury time yang pahalanya besar, yang harusnya kita jadikan sebagai pemantik pemicu. Nah, karenanya kita jadi ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas as-siha wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yakni nikmat sehat dan sempat. Kita baru tahu nikmatnya sehat ketika sakit. Kita baru tahu nikmatnya sempat ketika kita sibuk. Nggak tahu sibuknya untuk apa, tapi kita harus mulai memaknai kesibukan sebagai sebuah anugerah, sebuah nikmat. Nah, tentu nikmat yang membawa kepada rizki adalah ketika kesibukan itu dalam ketaatan. Maka ada sebuah kaidah dari seorang ulama, al-wajibat aksaru minal auqat. Kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Nah, maka jika Anda punya kewajiban, segera tunaikan. Supaya setelah menunaikan kewajiban bisa membantu saudaranya yang memerlukan. Nah, disinilah konsep seorang muslim, dia selain menjadi orang yang solihun li nafsi, menjadi baik bagi dirinya, juga dia menjadi orang yang nafiun li ghairi. Nah, kuncinya tentu adalah manajemen waktu. Saya pernah nulis sebuah kalimat yang membuat saya makjub. Kita kalah oleh masalah bukan karena tidak punya kemampuan untuk bertahan, namun kita kalah oleh masalah karena tidak punya daya kelola terhadap kemampuan kita. Nah, kita punya waktu tapi tidak bisa mengelola waktu. Kita punya uang tapi kita buang-buang. Kita punya energi, kita sia-siakan. Kita punya kehidupan, kita telantarkan. Nah, karenanya mari di akhir-akhir Ramadan kita betul-betul memaksimalkan potensi untuk meraih ridho Allah Rabbul Izzati. Masya Allah, luar biasa Ustadz.
Nah, jadi Ustadz, kita betul-betul harus memanfaatkan 5 hari atau 4 hari terakhir ini Ustadz ya. Ya. Lantas gimana nih Ustadz yang tadi misal mudik gitu ya, Ya. harus mudik nih karena waktunya memang pasnya di 10 hari terakhir ini misalnya ya, karena tergantung tiket atau apalah. Apakah masih bisa berpeluang mendapatkan keutamaan-keutamaan 10 hari terakhir Ustadz? Oke, Masya Allah ya. Jadi kita mungkin mulai mengubah cara pandang kita. Biasanya kita konfrontatif, kita mudik seolah-olah nggak bisa ibadah. Kita dalam perjalanan seolah-olah kita tidak bisa melakukan banyak hal. Justru kita ingin saat kita mudiknya itu mudik fisabilillah. Ya, Masya mudiknya Allah. bisa bernilai ibadah, berdoanya mustajabah, safarnya berkah. Nah, kita mengubah cara pandang kita, mengelola potensi. Justru di tengah keterbatasan itulah waktu-waktu yang singkat tadi bisa kita gunakan untuk melakukan amal-amal yang pahalanya berlipat-lipat. Contohnya, kita sambil mudik, kita sambil kalau mungkin nggak bisa membaca Al-Quran, mungkin sambil nyetel murotal di perjalanan, sambil zikrullah, kemudian sambil muhasabah selama tetap konsentrasi. Artinya apa? Semakin sibuk seseorang melakukan aktivitas, dia semakin produktif. Nah, ini misalnya kita dalam perjalanan, hatinya terikat dengan Allah, lisannya menyebut nama Allah, kemudian jalannya kita tetap di jalan Allah. Nah, ini semuanya jadi sebuah perjalanan yang penuh berkah. Berarti Ramadan di akhir ini tidak ada alasan untuk tidak beramal. Bahkan misalnya kita kalau pakai kendaraan umum ya, di sela-sela kita sudah naik, di situ kita bisa tilawah, kita bisa istighfar, bahkan kita bisa menyapa sebagian masyarakat yang kita temui, tetap dengan semangat kita untuk beribadah dan menebarkan rahmatan lil alamin. Inilah, jadi saya punya kalimat gini, justru semakin sibuk seseorang itu semakin produktif. Semakin orang itu banyak aktivitas yang dikerjakan, semakin banyak hasil yang didapatkan. Makanya sibuk itu indah, sibuk itu berkah, asal kita punya caranya, punya metodenya. Itu pakai rumusnya Mbah Einstein, E sama dengan MC kuadrat. E itu energi kesuksesan, M itu masa yang konstan, C itu adalah kreativitas. Ya, jadi kita menggunakan waktu yang ada, tapi dengan sekian banyak amal yang mulia. Insya Allah nanti Ramadan jadi indah. Itu makanya saya punya lagu juga. Jangan kembali pulang sebelum kita menang, walau mayat terkapar di medan juang. Itulah para hero berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Jadi teringat ini ya Ustadz ya, almarhumah Yoyo Yusro ya, seorang anggota DPR RI. Saya juga waktu itu kaget mendengar cerita beliau, bahwa beliau itu ternyata bisa khatam Al-Quran itu target sehari itu 4 juz ya, 4 juz. Di saat kita cuman 1 juz misal, ternyata beliau lebih dari 1 juz, padahal beliau kan sibuk sekali ya anggota DPR itu ya. Justru karena makin sibuk tadi harus lebih lagi ya Ustadz ya. Karena tantangannya lebih besar begitu Ustadz. Jadi gini, orang itu semakin sibuk kan dia waktunya jelas, terencana. Jadi bahasanya teratur, terukur dan struktur. Sehingga kalau dalam Al-Qur'an fa'idza faragta fangsob wa ila rabbika fargob. Jadi jika selesai satu urusan, kita tunaikan urusan yang lain. Makanya ada kalimat motivasi yang saya baca ini. Orang yang menunda-nunda pekerjaan, sesungguhnya dia sedang menumpuk-numpuk kesulitan. Artinya apa? Artinya semakin sibuk orang itu semakin produktif. Karena apa? Dia semakin banyak yang dikerjakan. Satu, habis pekerjaan ini langsung ke pekerjaan lainnya. Bahkan ada orang kalau mengatakan bahwa saya nggak sempat ngaji ya, kan masih punya waktu malam untuk ngaji, untuk belajar. Bahkan saya pernah di Kalimantan Tengah itu ada kegiatan pengajian yang dimulai sekitar jam 3 sampai subuh. Karena apa? Orangnya pada alasan kalau sore ke kantor kerja dan sebagainya, tapi kalau jam 3 sampai subuh kan nggak ada acara. Nah, maka ternyata bisa. Jadi intinya tentang waktu itu kita bukan membunuh waktu, tapi menghidupkan waktu. Jadi waktu yang ada itu dihidupkan. Seperti ada seorang ulama,
Imam Ahmad bin Hambal. Sampai akhir usianya beliau masih membawa catatan, buku tulis. Nah, ketika ditanya, Syekh, Anda kan ulama, ahli Quran, ahli hadis, kenapa Anda masih membawa alat tulis? Maka beliau menjawab, ini sebagai saksi minal mahbaroh ilal makbaroh, dari wadah tinta sampai ke alam kubur. Nah, ternyata semakin orang itu banyak kiprahnya, ternyata justru berkah waktunya, hidupnya sekali tapi pahalanya terus berkali-kali tiada henti, bahkan sampai akhir zaman pun akan mengalir luar biasa. Nah, makanya di Ramadan ini selain tentunya bersama Al-Quran, kita tentu membangun hubungan dengan Allah, memperbanyak munajat, dan itu artinya kita tidak pernah lepas dari zikrullah. Ada kata dalam bahasa Inggrisnya, Mas ada ini, big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Itulah terjemahan dari alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu ingat Allah pada saat berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Nah, intinya adalah waktu harus diisi dengan zikrullah. Bahasa kerennya dipikir sambil zikir. Masya Allah. Dipikir sambil zikir. Jadi sambil iya. berpikir sambil berzikir terus ngalir terus. Ya, itulah insya Allah. Dan itu jadi bahagia, jadi selalu tune in sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kesibukan itu bukan halangan untuk tetap produktif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ustadz ya. Nah, sekarang kan Ustadz misalnya di Sangatta ini kan rata-rata kalau bekerja tambang, di sini kan banyak pekerja tambang ya Ustadz ya. Hampir 70% ke atas tuh pekerja tambang, dan mereka juga bekerjanya cukup lama Ustadz. 12 jam ya, lebih kurang. Jadi kadang mereka berangkatnya pagi banget sebelum subuh malah, sampai nanti di rumah itu udah mau isya ya, udah mau isya. Nah, itu di sini loh Ustaz, tidak macet. Kalau di Jakarta berarti double lagi dong mereka ya. Kalau di Jakarta kan mungkin wajar ya berangkat pagi sebelum subuh, nanti pulang jam 9-10 karena memang macetnya ditambah macetnya. Di sini nggak macet tapi hampir sama kayak di sana Ustaz. Nah, gimana cara memanajemen supaya waktu yang paling banyak di tempat kerja ini tetap tune in tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustaz. Masya Allah, barakallah, jazakumullah. Justru inilah kebahagiaan kita ketika kita memahami anugerah Allah, bahwa ibadah itu tidak hanya berupa sholat, tidak hanya berupa zikir dalam pengertian zikir khusus ya, tidak hanya tilawah Quran, tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku. Nah ini, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi sejak start berangkat pagi, bismillah tawakkaltu ala Allah, itu sudah bernilai ibadah. Nah, disitulah mungkin dalam perjalanan diisi dengan zikrullah, tentu selama tidak mengganggu pekerjaan, bahkan dalam bekerja pun bisa tetap dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi malah dunianya dapat, akhirnya dapat. Kalau bahasa Jawa, segot pecel duduhe atau lawe karak, dunyo kecekel, akhiratnya kecanda. Itu. Jadi dua-duanya dapat pahalanya, dapat pahalanya, ya, bayarannya, dan dapat ganjarannya. Nah, itu yang harus mulai kita pikirkan sinerginya, sehingga nanti begitu pulang dari rumah, yaitu mungkin lebih fokus pada ibadah yang khas, yang khusus ya. Tapi ketika di perjalanan, saya punya kok teman di Jepang itu, Dr. Anto Tri Sugiarto, beliau sering naik kendaraan umum di tram justru menyelesaikan tesis. Masya Allah. Itu artinya apa? Artinya justru bagaimana kita punya perencanaan waktu yang baik. Kata pepatah, orang yang gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Nah, maka mari kita rencanakan waktunya. Oh iya ya, kalau saya perjalanan kemana-mana bawa buku, kadang bawa laptop, bukan laptop, lampiran pemikiran top ya. Jadi untuk mencatat ide-ide ataupun pekerjaan atau hal yang segera dikomunikasikan. Insya Allah prinsipnya adalah bagaimana waktu yang itu nikmat
berubah menjadi rezeki dengan kita isi dengan ketaatan. Insya Allah ini akan menjadi manajemen baru dalam hidup kita, mengupgrade potensi biasa menjadi luar biasa, zero to hero. Masya Allah. Jadi sibuk ini sebenarnya anugerah ya Ustadz? Iya, Ya? alhamdulillah. Oke, jadi jangan sampai kita memisahkan antara pekerjaan dengan Ibadah. ibadah Iya, gitu Ustadz ya. Karena pekerjaan itu ibadah itu sendiri tapi dalam bentuk yang lain. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Nah Ustadz, berarti Ustadz kan kita ini kan waktunya sama nih, semuanya Iya. 24 jam Iya. kan. Setiap orang nggak ada yang 25 Iya, jam atau kurang dari itu. Ya, Tapi hasilnya beda-beda ya Ustadz, Iya. tiap orang ya. ya. Nah itu gimana ya Ustadz ya? Jadi ada pepatah gini, waktu kita sama, tapi cara kita menggunakan waktu itulah yang membuat kita berbeda. Ada yang sukses, ada yang stres, ada yang cum laude, ada yang kemelut. Tergantung bagaimana cara pandangnya tentang apa istilahnya, mindsetnya. Iya. Jadi kalau ini saya dapat ilmu dari guru saya, orang yang mindsetnya kaya itu rezeki yang jauh akan mendekati. Oke. Nah, orang yang mindsetnya miskin, rezeki yang sudah ada di depannya itu menjauh. Nah, berarti konsep manajemen waktu itu ada yang menjadi magnet rezeki yang barokah. Jadi dengan kita itu menggunakan waktu tadi, fa'idza farokta fangsob wa ila rabbika fargob, setelah selesai urusan duniawi, segera kita tunaikan urusan ukhrawi. Nah ini bahkan dalam banyak kesempatan, misalnya saya waktu muda mahasiswa itu ikut seminar, bisa jualan, bisa ikut bikin reportase, bisa bahkan kadang sambil ngomong anak ya. Nah, Oke. itu artinya satu aktivitas, satu kegiatan, satu waktu, tapi bisa melakukan banyak hal. Itu kalau sekarang mungkin istilahnya multitasking ya. Nah itu juga seperti mak-mak itu ya. Mak-mak itu sambil masak, sambil zikrullah, Iya, sambil iya. gendong bayi, sambil update status. Jangan masa- tinggal itu. Nah, itu contoh yang menarik. Artinya waktu yang produktif satu waktu tapi sekian banyak kegiatan. Dan ini kita harus melihat aktivitas ibadah, kerja, belajar itu sebagai investasi, bukan sebagai beban. Nah, kalau kita lakukan sebagai investasi kebaikan, maka kita akan merasakan sebuah kebahagiaan sehingga di akhir-akhir hayat ataupun di masa tua kita merasakan, wah, alhamdulillah waktu saya muda saya produktif karena saya selain urusan dunia, saya juga urusan akhirat, saya kemudian membagi peran. Nah, ini nanti ada perlu namanya manajemen, ada berbagi tugas, berbagi delegasi, dan tadi membuat sebuah katakanlah, oh saya hari ini mau apa saja, apa yang bisa didelegasikan, bisa dibagi tugasnya, insya Allah itu akan menarik. Nah, insya Allah kebersamaan dan keberjamahan dalam mengelola waktu pun ini akan menjadi sesuatu yang produktif dan akan membuat kita menjadi muslim yang bahagia, insya Allah. Masya Allah, baik Ustadz. Nah Ustadz, itu kan ada peribahasa mengatakan waktu adalah uang gitu Yeah. kan, time is money Yeah. katanya. Bener nggak sih Ustadz kayak gitu Ustadz? Waktu Yeah. itu uang? Ya tergantung cara pandang. Ya. Kalau dalam tradisi para ulama itu waktu adalah pedang. Ya, kalau Oke. tidak digunakan dia bisa menebas dirimu ya. Hmm. Nah, waktu adalah uang adalah ya sama dulu waktu belum ada ojek online tuh kita merasakan betul naik taksi ya. Itu kalau waktunya berputar terus dan kita akan membayar argonya itu ya. Oh, iya, iya, Nah, oke. artinya gini, waktu digunakan atau tidak itu akan habis seperti yang sering dikatakan seperti es batu ya. Ya, sama uang kita digunakan tidak lama-lama juga habis. Misalnya kita punya uang misalnya 271 triliun misalnya. Itu kalau Oke, dibiarkan oke. lama-lama diambil orang gitu ya. Nah, makanya sedikit tapi bermanfaat dan berkah itu lebih baik daripada yang banyak tidak berkah. Apalagi yang banyak berkah lebih baik daripada sedikit tapi nggak berkah. Nah, itu. Maka kuncinya adalah menemukan titik-titik keberkahan dari waktu yang kita punya. Misalnya istilahnya ada prime time. Nah, jadi oke. waktu prima itu kalau kita lihat dalam dunia bisnis ada prime time yang waktunya singkat tapi bayaran iklannya itu sangat mahal. Nah, sama prime time hidup kita ya masa muda, kemudian waktu-waktu mustajabah di tempat-tempat yang mustajabah di Mekah, Madinah, Arafah atau di bulan yang mustajabah Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, ini harusnya
seperti malam Lailatul Qadar, malamnya cuma 1 malam, tapi itu bisa menjadi percepatan dan pelipat gandaan pahala yang sampai 1000 bulan. Nah ini yang barangkali strategi manajemen diri kita untuk mengelolanya dengan perlu menemukan tadi titik-titik keberkahan yang akan membawa kepada kebahagiaan luar biasa. Masya Allah. Jadi tidak salah juga Ustaz ketika ada yang mengatakan tadi waktu adalah uang ya. Iya, Karena memang waktu itu lagi sudut pandangnya dia sedang mencari uang ya. Oke, itu kan peribahasa dari luar ya Ustaz ya. Tapi kita tidak boleh mempertentangkan ya Ustaz ya dengan apa yang ada di tadi waktu adalah pedang atau waktu adalah kehidupan, kadang kan seperti itu. Termasuk gini, kita kehilangan waktu misalnya ya, saya pernah kehilangan waktu cuma 1-5 menit. Itu bisa hilang dan uang kita hilang juga. Misalnya contohnya gini, saya pernah mau naik pesawat di Padang nah, ternyata waktu makan siang saya itu di luar Ramadan itu agak terlambat, sampai ke bandaranya terlambat 5 menit. Nah itu maka jadinya pengalaman mahal harganya. Nah, itulah. Makanya dari pengalaman itu saya selalu prepare usaha untuk MBA itu manajemen bayi antisipatif. Jadi kita ingin sebelum waktunya tiba kita harus membuat perencanaan yang rigid supaya tidak kehilangan waktu, alias juga kehilangan uang, bisa juga kehilangan banyak kesempatan yang lain. Insya Allah ini makanya salah satu kebahagiaan kita di buku Zero to Hero itu adalah kita mampu membaca urgensi waktu dalam kehidupan, dan untuk bisa membacanya ada dengan menzirokan diri atau membersihkan diri atau tazkiyatun nufus. Nah orang yang bersih hatinya seperti Utsman bin Affan mengatakan kalau hatiku bersih dia tidak akan pernah merasa bosan untuk membaca Al-Quran. Berarti orang yang bersih hatinya dia tidak ingin kehilangan momentum dan kesempatan dalam kehidupan sekecil apapun. Maka jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu mana dari amal kebaikan kita yang akan mengantarkan kita ke surga. Masya Allah, betul Ustaz. Nah berarti Ustaz terkait dengan manajemen waktu ini harusnya sedini mungkin ya Ustaz, alias sudah di masa-masa muda harusnya sudah dilaksanakan ya Ustaz ya. Tapi kan Ustaz memang pengetahuan anak muda bisa dikatakan kan masih terbatas ya. Tapi kan sekarang akses informasi sudah sangat luas sekali, apalagi media internet luar biasa. Nah terkait dengan itu Ustaz, bagaimana nih anak-anak muda saat ini, apalagi Gen Z ya, katanya Gen Z nih saat ini. Nah bisa mengatur waktu sedemikian rupa sehingga tidak terpapar oleh pemikiran mumpung masih muda, hura-hura aja gitu. Ya, terima kasih. Saya justru di sini sedang merancang sebuah bagaimana anak muda punya kebiasaan yang baik sejak kecil, sederhana. Kalau ada buku yang sudah ada itu Atomic Habit ya. Jadi Atomic Habit itu bagaimana kita memahami kebiasaan-kebiasaan yang sederhana tapi bisa membawa perubahan yang luar biasa. Nah sama, kebiasaan sederhana yang salah satunya harus difahami oleh anak muda maupun anak tua ya. Itu adalah memanage waktu, mengelola waktu. Contoh, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang pemuda, karena tanyanya pemuda, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik yang harus saya lakukan? Jawaban Rasulullah pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Nah ini jawaban yang kedua, apalagi ya Rasul? Engkau berjihad di jalan Allah. Apalagi ya Rasul? Engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi ternyata kata kuncinya tetap anak muda pun harus mampu menilai waktu ya, menilai waktu dan kemudian menghargai, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Itu anak muda. Ketika ada orang tua datang kepada Rasul, ya Rasul, amal apa yang terbaik yang saya harus lakukan? Saya sudah tua. Nah, orang tua jawaban Rasul beda. Basahilah lisanmu dengan zikrullah. Jadi pertanyaannya sama tapi segmentasinya berbeda. Ini berarti prioritas anak muda adalah dia menjadi orang yang produktif, yang bisa menggunakan waktunya tadi untuk sholat tepat waktu, kemudian berjuang di jalan Allah dan berbakti. Sementara orang yang sudah tua, nah dia harus prioritasnya sesuai dengan kemampuannya, yakni basahilah lisanmu dengan zikrullah. Nah saya kira kalau kita ingin mengembangkan anak muda, selain
dia pintar dalam arti sekolah, tapi harus ada cerdas. Ini mungkin kalimat yang menarik ya untuk sahabat syuhada semuanya. Orang yang cerdas adalah orang yang memahami limit waktu. Jadi karena waktu kita terbatas, maka kita harus cerdas dan menata prioritas. Itulah makanya insya Allah itu jadi sebagai life skill, bahkan menjadi soft skill. Sehingga ketika kita, wah saya harus presentasi cuma 10 menit ini, apa yang harus saya sampaikan harus dipilah dan dipilih. Nah waktu saya ini mau ke bandara ini harus ditata betul. Nah misalnya ini artinya prioritas. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita, dan sebagian sudah saya tulis di buku saya ya. Nah, mungkin bagi yang belum mendapatkan nanti bisa dicari baik secara online, kalau offline-nya mungkin udah habis di sini ya. Zero to hero tadi Ustaz ya. Oke. Ustaz terakhir nih Ustaz ya. Nah, ada kan kadang kita ini kan merasa kayaknya telat gitu ya, sudah tua begini baru tahu gitu ya, sudah terlambat gitu. Nah, gimana Ustaz untuk mengatasi pemikiran kayak gitu Ustaz? Kayaknya udah terlambat. Mungkin kan sekarang kan lagi misalnya ada kita kekinian sekarang misalnya ya. Lagi hebohnya investasi di saham kayak gitu ya, lebih mudah, lebih cepat, lebih bagus gitu kan memulainya. Nah, sekarang aku udah tua nih, kayaknya nggak cukup lagi waktunya. Sudahlah, terima aja gitu. Kayak itu gimana Ustadz? Jadi ada kaidah. Jadi kalau kita punya kaidah prinsip-prinsip yang sederhana itu menjadi bahagia. Kaidahnya gini, ma la yadraku kulluhu wa la yatraku juluhu. Sesuatu yang tidak bisa diambil secara keseluruhan jangan ditinggalkan sama sekali. Nah, Abu Hurairah masuk Islam itu usianya sudah 60 tahun. Tapi ternyata di usia 60 tahun beliau bisa mengejar ketertinggalan dengan cara fokus. Ketika para sahabat pada fokus Al-Quran, beliau selain Al-Quran ya tentu menghafal sebagaimana para sahabat, beliau fokus hadis. Ketika sahabat sibuk di medan perang, beliau sibuk membersamai Rasulullah SAW dalam berbagai majelisnya, sehingga beliau di usianya 60 tahun dan hanya membersamai Rasulullah 4 tahun. Beliau masuk Islam, kemudian 4 tahun kemudian Rasulullah wafat, tapi beliau menghafal 5.374 hadis. Nah, artinya apa? Orang tua ya harus prioritas. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat sesuai dengan kemampuan yang ada. Disitulah ada nanti dalam konsep Malcolm Gladwell itu ada namanya practical intelligence, kecerdasan praktis untuk mengetahui potensi yang tepat, berkomunikasi pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan dosis yang tepat untuk meraih hasil yang maksimal. Nah, salah satu tradisi yang harus kita kembangkan, kita membuat mapping. Kira-kira seusia saya seperti ini, apa amal terbaik, amal unggulan yang bisa saya lakukan. Nah, baik urusan duniawi mungkin tadi investasi, maupun urusan ukhrawi berupa mengejar akhirat. Nah, atau bahasa sekarang yang keren, menjadi buronan surga. Masyaallah. Jadi buronan surga. Bagaimana kita menjadi buronan surga? Diburu surga itu. Masyaallah. Ada istilah-istilah baru nih ya sahabat kita dengar dari Ustadz Izzuddin ya. Masya Allah Ustadz, siap Ustadz. Terima kasih atas sharingnya Ustadz. Jadi tidak ada kata terlambat ya Ustadz ya. Baik Ustadz, terima kasih atas kebersamaannya, atas sharingnya dengan sahabat semua di rumah. Dan sahabat, demikian kebersamaan kita di program Inspirasi Sore, kajian iftar sore hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa, khususnya di bulan suci Ramadan ini yang tinggal 4 atau 5 hari lagi nih. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.